Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori agensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meta Cecilia. Halo semua, perkenalkan nama saya Septiana Martauli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ubaida. Perkenalkan, nama saya Wilson Pedro Simbolon. Saya akan membahas tentang pengertian teori keagenan. Teori keagenan menurut Jensen dan McLean adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat teori agensi. Terdapat dua tujuan dan manfaat teori agensi, antara lain yang pertama, mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Maksud dari hal tersebut yaitu apakah kontrak kerjasama antara prinsipal dan agen telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan baik prinsipal atau agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Yang terakhir, saya membahas tentang kelemahan dan kekuatan teori agensi. Kekuatan dalam teori agensi yaitu teori ini memfokuskan perhatian bagaimana cara agar sistem perjanjian kontrak kompensasi dibangun. Selanjutnya kelemahan, sering terjadinya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Maksudnya hal tersebut yaitu dapat terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang memicu timbulnya kelebihan aliran kas atau excess cash flow. Saya akan menjelaskan tentang hubungan keagenan. Menurut Ghazali dan Cariri, terdapat 3 hubungan keagenan. Yang pertama, antara pemegang saham dengan manajemen. Manajemen cenderung memiliki saham yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain, maka manajer cenderung akan melaporkan labanya lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Yang kedua, antara manajemen dengan kreditur. Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan melunasi hutang dan bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, antara manajemen dengan pemerintah. Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Kemudian saya akan membahas tentang agency problems atau masalah agensi. Agency problems merupakan suatu permasalahan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan shareholder maupun debt holder. Salah satu cara untuk memitigasi agency problems yaitu dengan stock repurchase, di mana perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar di pasar modal. Dalam melakukan stock repurchase, perusahaan perlu mempertimbangkan managerial discretion, ownership structure, agency problems, dan valuation, sehingga mampu menunjukkan sinyal positif dan tingkat kebaikan fundamentalnya kepada pasar. Munculnya masalah keagenan. Asimetri informasi merupakan hal yang bisa memicu masalah keagenan. Asimetri informasi merupakan kesenjangan penerimaan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Kondisi pemegang saham yang tidak mengetahui informasi selengkap manajemen bisa dimanfaatkan oleh manajemen yang lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada potensi agen menyembunyikan informasi. Bahkan, agen bisa saja mempengaruhi angka-angka laporan yang disajikan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Agen bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal, seolah-olah perusahaan sedang berkinerja baik, walaupun kenyataannya tidak demikian. Ketidaktahuan prinsipal memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba, atau memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Masalah keagenan menimbulkan biaya keagenan. Biaya ini timbul untuk menyelesaikan masalah keagenan. Semakin banyaknya masalah keagenan, maka keuntungan pemilik modal semakin berkurang.
Biaya keagenan atau agency cost. Agency cost merupakan penurunan kesejahteraan yang dialami oleh pihak prinsipal karena adanya perbedaan antara pihak prinsipal maupun agen. Menurut Jason and Markey, tahun 1976, dalam Sport 2000 terdapat 3 jenis biaya keagenan, yaitu yang pertama ada biaya pematuhan. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen, termasuk di dalamnya adalah penggunaan skema insentif yang dirancang untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua ada biaya ikatan atau bonding cost. Biaya ini dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang tidak patut. Yang ketiga ada kerugian residual atau residual loss yang mempresentasikan kerugian terhadap prinsipal karena tindakan agen tidak sesuai atau tindakan yang akan dilakukan oleh prinsipal tetapi agen tidak melakukannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah keagenan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, seperti yang diutarakan oleh Brigham dan Houston. Antaranya, yang pertama adalah menyamakan kepentingan manajemen. Yang kedua adalah pengawasan Good Corporate Governance atau GCG. Yang ketiga adalah pemberian reward dan punishment. Yang keempat adalah menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Yang kelima adalah intervensi langsung oleh pemegang saham. Yang keenam adalah meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi. Teori agensi dalam manajemen laba. Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi dimulai ketika pemilik perusahaan tidak mampu lagi untuk mengelola perusahaannya sendiri. Jadi, pemilik perusahaan harus melakukan kontrak kepada pihak eksekutif untuk melanjutkan berlangsungnya perusahaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi teori keagenan dalam manajemen laba. Teori keagenan memunculkan kembali pentingnya insentif dan kepentingan pribadi dalam pemikiran organisasi. Teori keagenan memberikan 2 kontribusi secara spesifik terhadap pemikiran organisasi. Pertama adalah perlakuan terhadap informasi. Informasi diperlakukan sebagai komoditas dengan mempunyai biaya dan bisa dibeli. Sedangkan kontribusi yang kedua adalah implikasi risiko. Organisasi diasumsikan memiliki ketidakpastian di masa yang akan datang. Masa depan bisa membawa kekayaan, kebangkrutan, hasil yang stagnan, dan juga masa depan hanya bisa dikendalikan oleh sebagian anggota organisasi.